satu pujian untuk supaya kita mengilang. Kita akan mendengar sebagian dari firman Tuhan. Kami angkat satu pujian Bapak Poslia.
kesempatan malam hari ini, di mana kami boleh kembali berhimpun atas nama-Mu. Dan kami percaya ketika kami berhimpun atas nama-Mu, di situ Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan sebab itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Nyatakanlah isi hati-Mu, nyatakanlah kehendak-Mu, nyatakanlah rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, istimewa untuk malam hari ini, di mana malam hari ini kami bersekutu oleh karena Engkau sudah menambahkan setahun lagi dalam usia Ibu Adolfin. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang sudah menuntun dia untuk dia boleh ada sampai di usia 55 tahun. Kami percaya ada begitu banyak perbuatan-perbuatan baik-Mu yang Engkau sudah nyatakan dalam kehidupannya. Sebab itu pada malam hari ini bersama dengan Ibu Adolfin, bersama dengan keluarganya, mereka merayakan Tuhan, ucapan syukur mereka kepadamu. Sebab itu biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu yang semuanya kami alaskan di dalam satu nama yang besar, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang mengasihi Tuhan katakan amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, sungguh malam hari ini merupakan hari malam yang berbahagia, teristimewa untuk Ibu Adolfin, ditemani oleh suami tercintanya dan anak-anak serta saudara-saudaranya. Saya percaya malam hari ini merupakan malam yang berbahagia buat Ibu Adolfin. Ya, puji nama Tuhan. Malam ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya ingin katakan bahwa Yesus yang kita kasihi adalah Yesus yang mengasihi kita. Bahkan Dia mengasihi kita lebih daripada Dia mengasihi dirinya sendiri. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Saudaraku, malam hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan. Ya, saudaraku, apakah gambaran atau peran dari ekspresi Tuhan Yesus ketika Dia ada di dalam dunia? Peran yang terbaik menurut Roh Kudus, Daud berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Jadi menurut Roh Kudus, peran yang terbaik adalah Yesus adalah gembala. Ya, Yesus adalah gembalaku, itulah peran yang terbaik menurut Roh Kudus. Dan cerita daripada Alkitab yang terkenal salah satunya adalah Yesus adalah gembalaku. Yesus adalah gembalaku. Jadi saudaraku, di sini Tuhan menampilkan dirinya bahwa Dia adalah gembala daripada domba-dombanya. Yesus adalah gembala dan kita ya sebagai kawanan domba-dombanya, kita adalah gerejanya, diibaratkan sebagai kawanan domba-dombanya. Ya, ketika Tuhan memberi makan kepada manusia dan kita menerima, maka kita dikategorikan sebagai domba gembalaannya. Ya, kita adalah domba gembalaannya. Dan Tuhan berkata bahwa Dia sebagai gembala, kita sebagai domba gembalaannya, kita tidak akan kekurangan. Jadi kita ini adalah orang-orang yang kaya. Kita adalah orang kaya di dunia. Kenapa? Karena kita tidak kekurangan apa-apa. Berbeda dengan orang-orang, sekalipun mereka memiliki miliaran rupiah, tetapi mereka kekurangan. Mereka kekurangan damai. Mereka menginginkan damai. Mereka menginginkan ketenangan. Mereka menginginkan sukacita. Mereka menginginkan keluarga yang berbahagia. Mereka menginginkan kepenuhan yang seutuhnya. Tetapi yang ada, mereka frustrasi. Mereka tertekan. Mereka kekurangan sukacita. Sekalipun mereka memiliki miliaran rupiah, tetapi mereka kekurangan. Tetapi orang-orang yang benar-benar kaya adalah orang yang selain memiliki uang, juga mereka tidak kekurangan sesuatu apapun. Jadi kita sebagai domba gembalaan Tuhan,
Tuhan berkata bahwa kita tidak akan kekurangan. Ya, saudaraku, kalau orang mungkin bertanya, apa sih yang dibutuhkan oleh domba gembalaan? Apa sih yang dibutuhkan oleh gerejanya? Karena tadi saya katakan bahwa gerejanya itu ibarat domba gembalaannya. Nah, apa yang menjadi kebutuhan yang terutama daripada domba, ya, domba gembalaan Tuhan atau gerejanya? Ada dua hal yang menjadi kebutuhan utama daripada domba, yaitu yang pertama adalah makanan dan yang kedua adalah istirahat. Di dalam Mazmur pasal 23, coba saya minta tolong ada satu yang membacakan. Minta tolong Meti membacakan, bisa pakai mic-nya taruh di sana saja. Dalam Mazmur pasal yang ke-23 Mazmur 23 ayat 1. Mazmur 23 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2. Dia membaringkan aku di padang rumput, di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, sudah. Jadi di situ dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Ia membaringkan aku di rumput yang hijau. Jadi di sini menunjuk kepada dua hal yang disediakan oleh gembala, yaitu yang pertama makanan, ya. Dan yang kedua adalah istirahat. Dia katakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dia membaringkan aku di rumput yang hijau. Dia membaringkan, artinya dia memberikan istirahat, ya. Dan membaringkan aku di rumput yang hijau. Rumput yang hijau itu menunjuk kepada makanan. Jadi dengan Tuhan menjadi gembala kita, maka Tuhan menyediakan dua hal, yaitu dia menyediakan kita istirahat, ya, kelegaan, dan yang kedua Tuhan menyediakan kita makanan. Ya, saudaraku, ketika domba itu memiliki kedua hal ini, yaitu dia memiliki makanan dan juga dia memiliki istirahat atau kelegaan, maka domba itu tidak akan kekurangan suatu apapun. Ya, di dalam Kidung Agung, di situ diibaratkan gadis sulam itu diibaratkan sebagai gerejanya, ya. Di dalam Kidung Agung pasal yang pertama, ya, di situ diibaratkan bahwa gadis sulam itu, yaitu Sulamit, dia itu bagaikan gerejanya, dan Salomo itu adalah raja. Dia adalah raja, tapi dia juga gembala. Jadi Salomo itu adalah raja gembala. Jadi Salomo ini, raja gembala ini, sangat mencintai gadis sulam ini, gadis Sulamit. Dan saking dia mencintai, dia merayu, ya, dia merayu Sulamit ini sampai akhirnya Sulamit itu jatuh cinta kepada dia. Nah, setelah Sulamit jatuh cinta kepadanya, kemudian katanya raja gembala itulah Salomo, dia pergi jauh. Dan Sulamit ini menunggu dia dengan kesetiaan dan juga dengan kerinduan yang dalam akan raja gembala ini, itulah Salomo. Nah, di dalam Kidung 1 ayat 7, di situ ketika Sulamit sudah jatuh cinta kepada Salomo, ya, dia berkata bahwa di dalam Kidung Agung pasal yang pertama ayat yang ke-7, nanti minta tolong Serdi baca Kidung Agung 1 ayat 7. Kidung Agung 1 ayat 7. Iya. Kidung Agung 1 ayat 7. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di manakah Kanda mengembalakan domba, di manakah Kanda membiarkan domba-domba berbaring pada hari petang hari. Ya, sudah. Ya, jadi di situ dikatakan bahwa Sulamit ketika dia membuka mulutnya, dia berkata bahwa ceritakanlah kepadaku jantung hatiku. Nah, wah, romantis sekali ya. Ya, apakah
kita sebagai pasangan suami istri, pernahkah berkata seperti itu kepada pasangan kita? Hai jantung hatiku, kemanakah kita akan makan malam pada malam hari ini? Atau hai jantung hatiku, di manakah kau akan membuat pesta ulang tahunmu? Atau mungkin berkata begini kepada Pak Tua, ya, atau mungkin Pak Tua bilang begini sama istrinya, hai jantung hatiku, ya, hadiah apakah yang engkau inginkan di hari ulang tahunmu? Ya, jadi memang seperti itulah. Sepasang suami istri itu harus saling bermesraan. Ya, suami harus bisa memberikan kata-kata yang manis ya kepada istrinya, begitupun sebaliknya, ya. Nah, jadi di situ si siapa ini si Sulami berkata bahwa ceritakanlah kepadaku hai jantung hatiku, ya, kemanakah engkau akan menggembalakan domba. Nah, di sini berarti bahwa gereja Tuhan, karena Sulami itu bagaikan gereja Tuhan, dia menginginkan makanan. Dia mengatakan bahwa di mana engkau menggembalakan kambing domba, ya, berarti dia mau makanan. Dia bilang di mana, ya, berarti dia lapar, dia ingin makan. Nah, kemudian apa yang dijawab oleh terus kemudian dia lapar, ya, terus kemudian dia bilang di manakah engkau memberikan dombamu pada petang hari? Berarti di sini juga menunjuk kepada istirahat. Jadi domba itu membutuhkan dua hal, yaitu makanan dan istirahat. Nah, kemudian di dalam ayat yang ke-8 di situ Raja Salomo menjawab. Coba baca lagi ayat yang ke-8. Coba Lofi baca. Lofi ayat 8. Kidung Agung 1 ayat 8. Agung 1 ayat 8. Hai jelita di antara wanita, ikutlah sejak domba, dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dengan perkembangan gembala. Ya, jadi katanya tidak tahukah engkau, hai jelita di antara para wanita. Nah, jadi di sini kita melihat ya bahwa Raja Salomo pun ketika dia membuka mulutnya, maka dia mengeluarkan kata-kata pujian kepada Sulamit. Ya, dia berkata, hai jelita di antara para wanita. Ya, artinya dia ketika dia berbicara kepada Sulamit, maka yang dia keluarkan adalah kata-kata pujian, kata-kata yang sedang didengar, kata-kata yang menyejukkan hati, kata-kata yang romantis. Jadi jangan kata-kata yang kita keluarkan buat pasangan kita adalah kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang membuat orang terluka, ataupun kata-kata yang tidak memberkati. Tetapi di sini Alkitab mengajar kita ya di dalam Kidung Agung supaya seorang suami, di sini kan Salomo, seorang suami dia mengeluarkan kata-kata yang dimana dia memuji istrinya. Nah, tadi juga kita dengar dalam Kidung Agung 1 ayat 7, begitupun dengan istri, ya, dengan suami. Ketika dia membuka mulutnya, maka dia juga berkata-kata yang baik kepada kekasihnya. Nah, seperti itu. Jadi biarlah di hari ulang tahun Ibu Nona pada malam hari ini, biarlah ini menjadi hadiah yang terindah buat Ibu Nona dan Pak Daniel. Ya, supaya di dalam kehidupan lingkar rumah tangga semakin manis. Ya, semakin banyak kata-kata pujian, semakin banyak kata-kata yang memberkati, yang dimana itu akan menambah kemesraan di antara suami istri. Ya, puji nama Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadi kawanan domba itu memiliki dua kebutuhan yang terutama, yaitu makanan dan juga istirahat. Ya, kita ini dilihat oleh Tuhan sebagai kawanan domba, ya, karena dia adalah gembala. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 36. Nanti saya minta tolong Lucy baca, bantu baca. Matius pasal 9 ayat yang ke-36.
Ya, jadi katanya Yesus itu melihat domba gembalaan itu seperti domba yang tidak bergembala dan mereka tercerai-berai, mereka lelah dan tidak ada makanan ya. Nah seperti itu ya. Jadi Tuhan itu memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Ketika dia melihat domba-dombanya, dia melihat kawanan domba, dia melihat kita, maka hatinya itu penuh dengan belas kasihan. Jadi hatinya Tuhan itu adalah hati yang sangat baik. Dia sangat baik. Dia memiliki hati yang baik dan sangat baik. Lebih baik daripada semua hati yang dapat diukur. Ya, jadi hatinya Tuhan itu adalah hati yang sangat baik. Nah, jadi saudaraku, waktu Tuhan Yesus melihat domba-dombanya adalah domba-domba yang lelah dan tidak memiliki makanan, maka Tuhan berkata bahwa akulah roti hidup. Ya, akulah roti hidup. Tuhan menyediakan dirinya sebagai pribadi yang dimana dia menyediakan dirinya sebagai roti untuk domba-dombanya. Ya, coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-48 sampai 51. Saya minta tolong nanti Ibu Meli bisa baca. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-48 sampai 51. Yohanes 6 ayat 48 sampai 51. Yohanes 6 ayat 48. Akulah roti hidup. Ya. Terus Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup. ya, oke. Jadi di situ dikatakan bahwa Yohanes 6 Tuhan berkata bahwa akulah roti hidup, ya. Dan Tuhan bilang bahwa nenek moyangmu sudah makan roti yaitu roti dari surga, itulah manna, tetapi mereka telah mati. Nah, kenapa bangsa Israel ketika mereka makan manna itu mereka mati? Karena ceritanya begini. Pada waktu Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir, ya, mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Maka di situ Tuhan memberi mereka manna, ya. Dan waktu Tuhan memberi mereka manna, setiap hari mereka makan manna, akhirnya mereka menjadi bosan dengan itu manna. Sampai mereka itu memberontak kepada Tuhan, mereka marah kepada Musa, mereka memberontak kepada Tuhan. Dia bilang, makanan apa ini? Ini makanan mana? Ini makanan yang hambar, makanan yang tidak berharga. Kami sudah muak makan ini mana. Nah, dan ketika mereka muak dengan itu mana, apa yang terjadi? Ular-ular Tuhan kirim, sehingga mereka dipatok oleh ular. Nah, ketika mereka dipatok oleh ular, maka banyak sekali bangsa Israel yang mati terbunuh oleh karena ular itu. Sehingga bangsa itu datang menemui Musa. Dia bilang, Musa, berdoalah buat kami supaya ini ular-ular menjauh dari kami, karena ular-ular ini telah membuat banyak di antara kami yang mati. Akhirnya Musa berdoa untuk bangsa itu. Dia berdoa kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan berkata kepada Musa, Tuhan bilang begini, Musa, buatlah ular dari tembaga, ular tedung dari tembaga, dan kemudian kamu naikkan ke atas tiang. Dan barang siapa yang melihat ular itu, ketika dia digigit ular dan dia melihat ular tembaga itu, maka ketika dia melihat ular tembaga itu, maka dia akan hidup. Nah, saudaraku, di sini Tuhan berkata bahwa Tuhan itu adalah gembala dan dia adalah roti
ular, maka sebenarnya kita akan mati. Nah, tapi Tuhan berkata bahwa tinggikan itu ular tedung, maka siapa saja yang melihat itu ular tedung, maka dia akan hidup. Nah, Yesus sudah ditinggikan di atas kayu salib. Nah, itulah sebabnya setiap orang yang memandang kepada Yesus, maka dia akan hidup, dia tidak akan mati. Nah, saudara, di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 tadi sudah dibacakan oleh Mbak Rini. Ya, di situ dikatakan bahwa barang siapa yang percaya kepada Dia, maka dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ketika Yesus ditinggikan, ya, kita memandang kepada salib Yesus, kepada korban Kristus, maka kita akan diselamatkan. Jadi kita diselamatkan bukan oleh karena perbuatan baik kita, ya. Cukup dengan kita percaya kepada Yesus, dengan kita memandang kepada Yesus, itu artinya kita percaya kepada korban Kristus, kita percaya kepada Yesus, maka kita akan diselamatkan. Nah, setelah kita diselamatkan, barulah dengan kekuatan Roh Kudus yang masuk dalam kehidupan kita, kita dimampukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita dikuduskan, kita dibuat menjadi orang-orang yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, sebab itu saudara, pada malam hari ini, ya, mari kita meninggikan Yesus, kita tinggikan salib Yesus, karena lewat saliblah kita diselamatkan, bukan oleh karena perbuatan baik kita. Dan Yesus sendiri telah menjadi roti hidup buat kita. Dia mengasihi kita sebagai domba-dombanya. Dia menyediakan tubuhnya tercabik-cabik. Dia membiarkan tubuhnya dihancurkan demi untuk memberi kita makan. Itulah sebabnya setiap kali perjamuan suci, ya, kita mengingat kembali bahwa Dia telah menyerahkan tubuhnya untuk kita makan, untuk bersekutu dengan pribadi kita. Dengan kita makan tubuh Kristus, maka kita memperoleh keselamatan. Dengan kita percaya kepada Dia, kita menyatu dengan pribadinya, maka kita diselamatkan. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Dan sama-sama kita akan bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian karena salibmu.
Amin. Ya, silakan duduk kembali. Selanjutnya saya serahkan kepada Maria. Puji nama Tuhan. Terima kasih Kak untuk pemilihan Pak. Terima kasih dulu. Ya, untuk saat ini kita mendengar kesaksian dari yang berulang tahun. Kami persilakan untuk bau kita. Wow, sweet. Baik, shalom semuanya, apa kabar? Luar biasa, saya percaya sama kita yang luar biasa ya. Terima kasih buat malam hari ini kepada saudara-saudaraku yang terkasih di Eklesia, saudara-saudaraku juga yang terkasih, keluarga, ada dua adik di sini juga. Keluarga yang lainnya, saya bersyukur kalau malam hari ini malam yang spesial. Karena kenapa semua mata tertuju kepada saya? Dekat-dekat sama suami itu. Terima kasih kalau malam hari ini tetap hadir dengan penuh cinta kasih mau berbagi keyboard untuk kita semua. Yang ketiga, sebenarnya saya mau duduk manis, katanya dekat-dekat itulah saja. Tapi tidak ada yang baik. Oke, baik, saya mohon maaf sebelumnya kalau malam hari ini mungkin tepatnya di hari ulang tahun yang ini saya tidak membawa saudara-saudara di rumah kami karena ya maklum saat ini tempat kami belum bisa mencukupi atau belum memadai untuk kita bisa berada. Tapi saya percaya kami khususnya keluarga, kami tetap percaya, kami menaruh iman, pengharapan kami dalam Tuhan, karena pada waktunya pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Terima kasih juga buat firman yang sudah disampaikan oleh Katina. Percaya bahwa malam hari ini lihat kok berapa seperti sudah malaikat, saya harus belajar dari istri yang lebih manis dari hari ke hari seperti kata Katina. Seperti itu harapan, seperti itu harapan juga dari suami, Pak Jadir dan juga anak-anak. Saya bersyukur juga ada Katina, ada Kameri yang selalu mengingatkan, menyuruh, menasihati. Bukan hanya kepada saya loh, ibu-ibu juga harus belajar banyak supaya jadi lebih istri yang lebih manis, lebih disayang sama suami. Seperti itu ya katanya. Terima kasih. Baik, saya bersyukur malam hari ini kalau Tuhan memberikan kesempatan waktu buat saya khususnya keluarga dan kita semua. Saya bukan karena kuat dan harga kami, bukan karena kuat dan harga kita semua, tapi saya percaya semua karena kasih kemurahan Tuhan yang senantiasa terjadi dalam hidup kita. Untuk melengkapi sukacita ini, saya akan mengundang saudara-saudara saya yang terkasih. Mari kita menaikkan satu pujian sebagai ucapan syukur kita bersama. Ayo maju, jangan malu-malu. Ya, ini kalau Bapak Ibu perlu tahu, saudara-saudara, ini yang adik saya, ganteng kan yang ini. Ini Ibu Adik. Ini anak-anaknya ini semua ini. Bu Adik, suaminya Pak Pendeta Sente di GBI, murid Yesus. Kalau mereka ini adikku di di mana? Salah, di dia. Pendeta di dia. Almasi, gereja Almasi. Kalau adik saya ini di gereja Rema. Ini anaknya. Mana istrinya ya?
Oh ini, mereka semua ini bombat-bombat loh, baik saya aja yang rada-rada. Baik, siap.
aja ini. Boleh ya? Ya. Kan dari ini aku menyanyi minta waktunya dong. Boleh. Mau tinggal Yesus katanya mari. Biasa ya. Masa kita sekarang sama mama. Mohon dimaafkan untuk ya lari-lari terus. Ya, luar biasa ya, masa kita dikasih sama anak-anak kita yang orang tua biasa berpikir di sini gemetaran. Ini ya, ini anak luar biasa. Aduh, puji Tuhan, terima kasih untuk kesaksian dari Ibu Mona. Oh, luar biasa. Jadi sekarang kita mau mempersembahkan pujian dari Klik Eklesia, beberapa orang ya, sama teman-temannya Kak Denis kayaknya. Mari kita persilakan, kami undang untuk naik ke
Ya. Ini di sana datang, ini dan kawan-kawan. Cek. Oh, Terima kasih buat malam hari ini. Malam hari kita merayakan ulang tahun dari Ibu Nona ya. Kami bersyukur satu kebanggaan buat Klik Eklesia yang sudah memanggil memanggil Klik Eklesia untuk bisa beribadah bersama dengan kita. Kita ada kita banyak juga yang bukan cuma Klik Eklesia, tapi juga dari teman-teman dari Denis, dari tim-tim dari gereja juga, dari Kameri juga. Terima kasih sudah datang juga, dari keluarganya juga, Ibu Nona dan beserta suami yang setia melayani, bahkan setia selalu untuk bermain musik buat Gereja Eklesia juga. Suatu support ya buat Gereja Eklesia.
Nah kayaknya hari ini yang kelengkap sangat semangat sekali ya, luar biasa sekali karena dari tadi dia semangat sekali. Semangatnya sangat luar biasa. Dan memang Ibu Nona memang orangnya yang super ceria ya, kayak bagus bisa bekerja di sana. Ibu Nona memang orangnya Ibu Nona memang orangnya luar biasa, dia orangnya sangat ceria dimanapun dia selalu membuat suasana yang sangat ceria. Ya kayak tadi ya walaupun juga kayak sudah drop dia semangat ceria saja. Jadi memang cocok juga ke bawah selalu kalau games di mana-mana dia selalu bagus ya untuk Ibu Nona. Ya dan untuk suatu ke saya mengundang Ibu Nona untuk maju ke depan. Balik. Tes. Padahal ini yang kelaparan dulu. Dia kurang paham kan? Saya kasih waktu sedikit untuk Pak Daniel untuk menyaksikan kebaikan Tuhan buat istrinya yang berulang tahun hari ini ya. Saya persilahkan. Maksudnya kata-kata romantis daripada biar sedikit saja ya itu. Dan bikin lama-lama. Tes. Cek. Aduh, saya tidak tahu lagi apa ya. Ya, terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk apresiasi dari Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya kita yang Indonesia. Saya bersyukur saya boleh bertemu di Indonesia. Sepanjang hari ada perubahan hidupnya yang menuju kepada keserupaan Kristus. Pelan ya soalnya pada saya di sini saja ya. Ya, saya bersyukur. Sekali lagi saya bersyukur istri saya gabung amat terlebih mendapat kesempatan untuk melayani di TPK. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Tina, Ibu Rini sebagai pemimpin di Indonesia. Banyak perubahan yang saya dalam hidup saya. Dan saya percaya dengan keberadaan saya di Indonesia, dia semakin bertumbuh menuju pada keserupaan Kristus. Itu yang menjadi tujuan kita sebagai Tuhan. Kita menuju kepada keserupaan Kristus. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang boleh melayani BPT Petra sebagai tim server ya. Pelayan yang luar biasa yang sudah telah berikan. Saya minta dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kami menyatukan karakter yang berbeda itu susah untuk menjadi satu.
kami harus ada banyak belajar, saling menyesuaikan satu dengan yang lain, dan saling harus menerima satu dengan yang lain. Mungkin saya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian. Tes. Sekarang. Oh ya. Tiup sampai mati. Lagi. Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Bagi kuenya. Ya, puji nama Tuhan. Bersyukur ya. Luna sudah umur berapa ini? 65. Sudah expired. Hanya Tuhan yang tahu. Amin, amin, amin. Ya, kita pada malam hari ini kita mau selesaikan ya. Kita undang Bapak Sep. Ya, ini wattnya jauh, jadi antenanya dapat hilang-hilang, jadi mohon dimaklumi. Ini doa berkat tuan rumah yang berdoa, apa boleh? Hari ini Bapak Ibu Saudara, karena ini doa makannya, sekalian tutup. Oh ya, kalau begitu kita pakai seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa. Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur untuk malam ini, untuk saat jajan kita kami boleh ada di hadirat-Mu bersama-sama bersyukur untuk saudara kasih kami Ibu Nona yang Tuhan sudah tambahkan usianya setahun lagi. Kami percaya tidak seorang pun sanggup memberikan usia kepada manusia selain Engkau Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Karena itu kami bersama-sama orang-orang percaya bersama dengan persekutuan klik yang ada, kami bersama-sama menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan karena kebaikan-Mu. Kami berdoa, bersyukur untuk waktu yang indah ini juga kami sudah belajar dari firman-Mu. Biarlah kebenaran ini akan menjadi daging dalam hidup kami, sekaligus untuk keluarga saudara kami yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam rumah tangga hamba ini, Tuhan berkati bersama suami dan anak-anak, Tuhan pelihara, Tuhan tolong di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, Tuhan semakin memberkati. Kami berdoa secara khusus untuk anak kasih kami yang ada di Papua, untuk David dalam pekerjaannya, Tuhan memberkati dia, Tuhan lindungi, buat berhasil apa yang dikerjakan, jauhkan dari para bahaya kecelakaan, sehingga kehidupannya tetap dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu, dan malam ini dalam ucapan syukur kami bersama-sama, kami akan menerima berkat Tuhan, sucikan, kuduskan menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami akan kembali kalau kami masing-masing kami percaya berkat-Mu ada atas kami semua. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita pulang, kita arahkan hati dan pikiran kita di dalam Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Tuhan menyertai dengan wajah-Nya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan sementara menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahtera mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya.